Sekarang kita bicara simbol. Saya mempunyai simbol. Dua telapak tangan saya yang memiliki simbol universe. Jadi saya yang mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Perjanjiannya apa? Dengan universe. Jadi simbol saya itu berbentuk universe dan kerajaan-kerajaan bumi dan langit. Saya di sini sebagai apa? Saya lahir sebagai manusia yang tidak tahu apa-apa sebelumnya tentang asal-usul jiwa saya sebelumnya. Setelah Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kode ke saya bahwa saya memegang kerajaan Tuhan, berarti kerajaan Tuhan itu ada kerajaan langit dan bumi, kerajaan iblis, dan kerajaan manusia. Jadi saya mau berbicara sebentar ya tentang tentang seluruh umat manusia ini. Jadi saya tahu diri saya ini, jiwa saya dari mana asal usulnya ketika saya membaca kode universe dari Tuhan. Nah sekarang saya mau ngomong sama dewa-dewa nih. Kalian itu mau apa dari saya? Semuanya udah saya perinci. Kalian mau menjadikan saya Prince Frog? Atau mau menjadikan apa? Karena saya sendiri merasa diri saya adalah manusia. Saya memang tidak pernah melakukan rasa. Sekarang kita artikan kehidupan. Kehidupan itu artinya apa? Dia menggunakan rasa, seks, rasa melahirkan, rasa mengulang-ulangi kesalahan yang sama. Nah, sekarang kita tanya, kalau kita berbicara tentang rumusan kehidupan, bagaimana kita cara naik kelas, lulus dari level 1 ke level 7, langit ke 1, langit ke 7, itu gimana caranya? Caranya apa? Kita sportif sama diri kita sendiri. Jadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri sesuai dengan KTP Anda. Kalau Anda sudah menikah dan memiliki anak, bilang pada dunia kalian sudah menikah dan punya anak, tidak perlu menjadi saya. Tidak perlu menjadi diri saya. Saya tidak mau diwakilkan diri saya sama orang lain. Karena saya menyangkut hubungan dengan teknologi dunia dan akhirat. Saya memang keras karena saya kuncinya sampai saya mati. Sekarang saya mau bicara sama semua orang orang indigo. Berarti manusia-manusia memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan memiliki kemampuan super dewa. Apa saya salah? Mengkoreksi. Karena kalau kita udah salah, jadi salah tambah salah kan numpuk. Jadi tai. Jadi corona. Gak ada kuncinya. Nah, kita perlu ke teknologi untuk mengunci. Kita perlu KTP untuk mengunci. Anda siapa, saya siapa. Boleh nggak Anda mengambil hak saya mengambil hak Anda? Boleh tidak? Kalau tidak boleh, jangan dilakukan. Karena itu pelanggaran alam. Jadi alam itu memiliki tembok. Seperti dalam simbol saya. Nah, tembok ini untuk dia supaya mengunci. Ada monster laut, ada monster werewolf, ada monster vampir, ada monster-monster yang lain. Nah, asal-usul mereka tuh bisa jadi monster dan bisa menjadi dewa-dewa Prince Frog dari mana? Dari pernikahan dan beranak dan melahirkan. Udah itu aja. Mengulang-ulang kali pernikahan, mengulang-ulang kali perceraian, mengulang-ulang lagi rasa seks, mengulang-ulang lagi semuanya. Saya dari kecil memang tidak boleh. Dari dulu memang sama bapak saya sebenarnya suruh kuliah terus, kerja atau nggak belajar, pokoknya belajar terus sama kerja. Nggak boleh saya pakai namanya rasa seks atau apa, nggak boleh. Jadi saya nggak pernah sembarangan. Memang saya dulu memang
diprediksi memang harus selalu sekolah terus, kuliah terus atau apa. Biar saya menjadi tahu kunci jawabannya. Nah, karena saya berhubungan dengan rawat ternak yang ada di simbol lahir saya. Rawat ternak itu kan rawat ternak iblis. Asal mula mereka menjadi iblis kenapa? Dari awal pernikahan. Mereka bentuk kehidupan, lalu bercerai, lalu dia banyak lagi problem-problem lagi. Akhirnya mereka menjadi kodok. Nah, kebetulan mereka bertemu dengan saya dan kebetulan saya yang punya simbol biru. Ibaratnya simbol biru, simbol perjanjian antara bumi dan langit di saya. Nah, akhirnya mereka mengeluh ke saya, kenapa mereka bisa menjadi kucing, anjing, atau nggak apa-apa macam-macam. Kan udah saya bilang, kalau kita berjanji atau berjanji jabatan, berjanji tentang pernikahan, berjanji tentang pekerjaan atau apa, sejujur-jujurnya, selurus-lurusnya, sebersih-bersihnya. Jadi tidak ada namanya nanti dikutuk ataupun apa. Saya ingin menjadi diri saya sendiri, bekerja, berjualan, ataupun berdagang, ataupun menjadi pekerja, itu menjadi diri sendiri. Tidak perlu menjadi X. X itu udah hubungannya dengan pemerintah atau negara yang menghubungkan dan tidak perlu menggusak-gusuk si yang punya simbol tersebut. Karena akibatnya akan dijebol itu monster-monster tersebut. Nah, bagi kerajaan iblis, saya juga yang pegang kerajaan iblis. Asal usul iblis, asal usul kolong ya, kolong tikus, kolong apa tuh macam-macamnya itu yang bentuk refleks saya ada di simbol saya, atau enggak di bawah laut itu monster-monster mermaid itu saya. Kebetulan memang si biru dan biru ini bertemu. Akhirnya saya tahu jati diri saya, jiwa saya sebelumnya, asal usul Tuhan mendatangkan saya ke bumi ini kenapa gitu. Kebetulan saya tidak boleh beranak. Kebetulan saya tidak boleh melakukan pernikahan, tidak boleh melakukan rasa. Karena berat bagi saya. Kayak saya udah bebannya berat. Udah perjalanan ekonomi saya diganggu, perjalanan pekerjaan saya diganggu, pekerjaan rezeki saya diganggu. Lama-lama mereka yang merasa dirinya melakukan kegiatan rezeki ilegal marah kepada saya, sok suci, sok bersih. Padahal mereka nggak tahu saya yang pegang kerajaan Tuhan, kartunya Tuhan. Kartunya Tuhan itu. Jadi sebenarnya yang hidup sengsara, hidup itu sebenarnya saya dari kecil udah hidup prihatin. Saya dilatih kayak ibaratnya seorang tentara. Jadi saya nggak harus hidup benar-benar sederhana. Dan walaupun saya juga ibaratnya saya juga harus patuh sama kedua orang tua saya, sayang dan tidak boleh melanggar aturannya. Seperti itu kehidupannya. Nah, saya juga bingung ketika saya tahu tentang simbol-simbol lahir saya kok bentuknya universe. Ada kerajaan iblis, ada werewolf, ada vampir, ada monster laut, ada semuanya. Semuanya berbicara kepada saya, termasuk kucing saya. Berbicara kepada saya. Jadi saya bingung, saya ini siapa? Kalau dibilang saya titisan putri, saya nggak tahu ya. Saya merasa diri saya manusia biasa. Kalau saya dibilang saya iblis, saya juga bukan iblis. Saya belum pernah membunuh, mencuri, merampok, atau memperkosa. Jadi level nafsu saya bisa saya kontrol sendiri. Level keinginan saya tidak seperti orang lain yang ibaratnya ngebludak, mutilasi atau apa seperti mereka kesurupan alien atau enggak kesurupan neraka. Saya juga nggak ngambil hak orang. Tapi sekarang saya tanya, apa mereka mau diambil haknya? Jadi apa mereka gantian mau diambil haknya? Jadi mereka udah mengambil hak saya, nanti diambil lagi haknya, mau nggak? Karena ada hukum karmanya begitu. Si A ngambil hak si B, nanti si B diambil lagi haknya. Si A diambil lagi haknya. Jadi main curi-curian hak. Lu ngambil ini, lu kan lagi ngambil ini, lagi ngambil ini, gantian, nggak akan selesainya. Jadi saya yang berhubungan dengan bagian dari kerajaan Tuhan. Kartunya Tuhan ada di simbol saya. Jadi menurut saya, Anda bersportif aja, jujur, cari makan sportif, jualan sportif, biar sedikit pun Anda bersyukur.
Jangan ibaratnya saya merasa punya ini semuanya. Saya kawin sama si raja. Saya kawin ya, saya ngambil, saya ngerampok ini, saya jadi kaya. Saya lah yang terkaya, saya yang terkaya, saya bikin label di mana-mana. Ya, Anda kena sendiri. Kucing saya aja setelah saya kasih ayam, dia memperlihatkan bahwa saya ngambil ayam buat si kucing itu. Jadi kucing itu terbuka. Nah, apalagi Anda. Jadi kucing saya seberik ayam. Ayam itu punya ibu saya. Nah, ibu saya nggak ridho saya ngasih ayam ke kucing saya. Karena merasa itu makanan itu punya ibu saya. Nah, akhirnya si kucing buka sportif. Saya makan ya yang dari hasil si Ratna ngasih saya. Saya bilang ke ibu saya, itu jatah saya kasih ke kucing. Jadi Anda tahu ilmu penalarannya.